那时候。 Singkat cerita, sampailah mereka di pesisir pantai Cina Selatan. Terlihat pilar-pilar raksasa yang digunakan sebagai alat untuk menekan kekuatan Sun Wukong, mencegahnya agar tetap tersegel. Karena ternyata Aose juga sangat mahir dalam menyelam. Bahkan kekuatannya akan meningkat drastis jika ia berada di dalam air. Mendengar hal itu sontak membuat Aose sangat marah. Ia pun kemudian mengeluarkan kekuatan terkuatnya untuk memulai pertarungan. Akan tetapi Biksu Tong mengambil alih pertarungannya dan menyuruh Aose agar fokus saja menyelam untuk menyelamatkan Sun Wukong. Sedangkan Bailang sudah lebih dulu masuk ke dalam air. Berbeda dari kebanyakan film Wukong yang menjadikan Biksu Tong sebagai beban, di sini diperlihatkan Biksu Tong dengan kemampuan fightingnya yang lumayan bisa diandalkan. Dengan cepat putra sulung dari Raja Naga bisa ia pukul mundur. Aose yang bergegas masuk ke dalam air sempat dihadang oleh Raja Naga. Beruntung dengan sigap pula Biksu Tong berhasil mengatasi Raja Naga sehingga Aose sukses masuk ke dalam air. Meskipun putri dari Raja Naga yang bernama Aoling bergegas menyusulnya. Di dalam air, Bailang sempat panik karena sudah banyak prajurit Istana Naga yang menghadangnya. Di saat itu juga Aose muncul membantu dan berhasil mengalahkan mereka semua. Kembali ke permukaan, diperlihatkan Biksu Tong yang sangat kewalahan melawan fighter sekelas Raja Naga. Berulang kali ia mendapatkan pukulan telak hingga terlempar ke dalam air. Kucing pun tak tinggal diam, segera bergerak cepat untuk menebang pepohonan di sana, lalu melemparnya ke Biksu Tong untuk dijadikan sebagai pelampung, mengingat Biksu Tong yang tak bisa berenang. Pertarungan ronde kedua pun ia mulai. Diperlihatkan Biksu Tong yang mulai bisa mengimbangi Raja Naga, bahkan setelah Raja Naga menggunakan zirah petirnya. Memaksanya menggunakan wujud naga demi mengalahkan Biksu Tong. Di waktu yang bersamaan, Patke juga tengah serius bertarung melawan putra kedua dari Raja Naga. Tiba-tiba terlihat satu persatu pilar di sana yang mulai runtuh. Dan benar saja, karena di dasar laut, Aose berhasil menjalankan rencananya menghancurkan pilar-pilar tersebut. Singkat cerita, Bailang pun bertemu dengan Sun Wukong dengan banyak pilar yang menancap di tubuhnya. Wukong pun mempertanyakan bagaimana Bailang bisa sampai ke sini dan dari mana ia mendapatkan api penyucian yang ia bawa. Lalu Wukong memberitahu Bailang bahwa dari semua pilar ini ada sebuah pedang yang benar-benar menekan kekuatannya. Lantas ia pun menyuruh Bailang agar mencabut pedang itu agar ia bisa bebas. Namun tiba-tiba datanglah putra sulung Raja Naga yang langsung menikam Aose. Untung saja ia masih bisa selamat dan menyuruh Bailang bergerak cepat untuk mencabut pedang yang dimaksud. Sementara di atas, Raja Naga menghentikan serangannya, karena yang ia lakukan sejauh ini ternyata hanya untuk mengulur waktu. Dan benar saja, tak lama setelah itu datanglah sang jenderal perang Kerajaan Langit Dewa Erlang bersama para pasukan langit. Untuk menebus kesalahannya di masa lalu, ia pun kini menantang Dewa Erlang untuk bertarung demi mempertahankan pilihannya. Dilancarkanlah serangan pertama. Dewa Erlang menggunakan tombak apinya langsung melesat ke tubuh Biksu Tong. Serangan itu terlalu kuat yang membuat Biksu Tong terluka. Beruntung serangan kedua berhasil Wuching Tangkis yang datang membantu gurunya. Giliran Biksu Tong yang mendapatkan celah segera membalas serangan Dewa Erlang dengan tinju terkuatnya, disusul serangan kejut dari Patke dengan senjata andalannya. Nampaknya serangan kombinasi mereka cukup untuk merepotkan Dewa Erlang. Mengingat hal itu, Aose pun kini bertekad untuk menunjukkan potensinya tersebut. Sebuah kekuatan petir merah yang ia lepaskan seketika membuat Yilong tak bisa bergerak. Sekarang giliran Aose yang berada di atas angin dan mengatakan bahwa kemampuan Yilong sama sekali tak ada apa-apanya. Amarahnya yang menumpuk selama ini membuat Aose ingin balas dendam dengan membutakan salah satu mata Yilong. Sementara itu pertarungan di atas masih berlangsung sangat sengit. Patke berhasil mengalahkan beberapa prajurit langit meskipun putra kedua Raja Naga ikut melawan. Patke dengan kekuatan penuhnya mampu membunuhnya. Namun sayangnya Biksu Tong benar-benar bukan tandingan dari Dewa Erlang. Tubuhnya bahkan gemetar dan mengeluarkan keringat dingin karena ketekanan kekuatan Dewa Erlang yang luar biasa kuat.
Di sisi lain, Bailang berhasil menemukan pedang segel persis seperti yang dikatakan oleh Sun Wukong. Sekuat tenaga, Bailang pun berusaha mencabut pedang tersebut sehingga akhirnya jiwa Wukong pun bisa terbebas. Namun meskipun begitu, Sun Wukong yang sekarang hanya berbentuk roh saja. Menyadari kejadian di atas yang sangat kacau, ia pun meminjam tubuh Bailang. Di waktu yang bersamaan, Biksu Tong yang telah mencapai batasnya sebentar lagi akan dihabisi oleh Dewa Erlang. Untung saja Sun Wukong datang tepat waktu dengan wujud kera raksasanya. Ia kemudian memberikan serangan-serangannya untuk memukul mundur Dewa Erlang. Lalu ia menemui Biksu Tong. Ia pun segera berbalik untuk kembali menghadapi Dewa Erlang. Namun karena ini bukanlah tubuh aslinya, membuatnya tak bisa menggunakan seluruh kemampuannya. Ia kemudian menyuruh Biksu Tong dan yang lainnya untuk menunggunya menyelesaikan pertarungan. Pertarungan pun kembali terjadi. Wukong memanggil pasukan keranya untuk menyerang Dewa Erlang, namun dengan cepat bisa segera diatasi oleh Dewa Erlang. Ternyata semua tadi hanyalah ilusi untuk mempermainkan Dewa Erlang. Tibalah duel yang sebenarnya dengan serangan kuat milik Wukong yang menghempaskan Dewa Erlang. Berulang kali mereka pun saling jual beli serangan. Sedangkan Biksu Tong dan yang lainnya beristirahat sembari menunggu pertarungan Sun Wukong. Sebagai jenderal tertinggi, jelas kekuatan tempur dari Dewa Erlang tidak diragukan lagi. Sementara Wukong sama sekali tak diuntungkan karena tak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya akibat batasan tubuh Bailang yang ia gunakan. Ia pun memanfaatkan berbagai kecerdikan dengan mengubah dirinya menjadi ribuan Wukong mini untuk menyerang Dewa Erlang dari segala sudut. Sayangnya Dewa Erlang bisa mengatasinya dengan sangat mudah dan malah mengatakan trik murahan seperti ini bukan apa-apa bagi dirinya. Hingga akhirnya Wukong pun mendobrak batasan dari tubuh Bailang dengan berubah ke mode kera raksasanya. Berhasil menghajar Dewa Erlang bertubi-tubi. Semakin kesal, Dewa Erlang pun yang awalnya tak ingin menggunakan kekuatan penuhnya, tak ada pilihan lain. Lantas serangan terkuat dari tombak apinya ia keluarkan yang mampu menembus pertahanan terkuat milik Sun Wukong. Akan tetapi, ternyata Wukong yang baru saja ia kalahkan hanyalah salah satu dari bayangannya. Sementara dirinya yang asli sudah melarikan diri dengan mengalihkan perhatian Dewa Erlang menggunakan jurus 1000 bayangan sebelumnya. Kini Dewa Erlang pun sangat kesal karena merasa sudah dibodohi. Wukong yang menyusul sama sekali tak bisa berhenti tertawa mengingat Dewa Erlang yang sudah ia bodohi. Mereka pun merasakan nostalgia dengan melakukan perjalanan bersama. Sayangnya tak lama waktu berselang, kekuatan Wukong pun mencapai batasnya. Rohnya pun keluar dari tubuh Bailang. Ia lantas berpamitan untuk segera pergi ke alam bawah agar bisa terlahir kembali. Ia juga berjanji pasti ia akan kembali menyusul Biksu Tong dan yang lainnya.